Mengharukan. Mungkin seperti itu ekspresi yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini. Ketika semua disibukkan dengan kekacauan yang terjadi di Onigashima, ternyata ada sebuah momen menegangkan, mencekam, serta mengharukan yang terjadi di manga One Piece chapter terbaru kali ini. Pada kesempatan kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 995 dengan sebuah judul Tekad Sang Kunoichi. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Keyakinan hati. Semua orang tentu memiliki keyakinan hati, namun keyakinan hati bisa menghilang dan pergi ketika orang tersebut benar-benar sedang diuji dengan suatu masalah yang berujung dengan kata mati. Namun hal tersebut tak akan pernah terjadi ketika yang diuji adalah kru sang topi jerami, karena mereka semua sudah bersiap untuk mati demi wujudkan impian sang kapten yang selalu di hati, Ea. Baik, chapter kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Luffy tampak bermalas-malasan di dalam sebuah kelas. Luffy tak menghiraukan gurunya yang berwujud seekor burung hantu. Sementara itu, teman sekelas Luffy juga asik bermain-main di dalam kelas. Mereka adalah tupai yang pernah muncul di Arch Trailer Bar. Masuk dalam cerita, pihak yang berbeda. Cerita dimulai dengan Marco the Phoenix yang mencoba menghentikan Big Mom untuk bergabung dalam pertempuran di Onigashima, sehingga terjadilah bentrok antara keduanya. Marco mengatakan dia belum tahu apa yang harus dia lakukan dan seperti apa perannya dalam pertempuran ini. Tapi dia tahu betapa berbahayanya Big Mom bagi Luffy dan yang lainnya, sehingga pilihannya saat ini adalah menghentikan Big Mom. Masih berlanjut dengan pertarungan antara Marco dan Big Mom. Keduanya saling menyerang hingga akhirnya api Prometheus berbenturan dengan api Phoenix Marco. Nampaknya Prometheus kalah, karena kita tahu api Phoenix adalah jenis api khusus yang sudah kita tahu bahkan mampu menahan serangan magma Akainu di Arch Marineford. Namun meski begitu, Big Mom berhasil mencengkram leher Marco dan mengangkatnya ke atas. Kemudian di sisi lain dari atas bagian pulau yang cukup tinggi, Charlotte Perospero bersiap membidik Marco dengan Candy Arrow yang tercipta dari kekuatan buah iblisnya. Namun sebelum hal buruk terjadi pada Marco, Carrot dan Wanda yang sebelumnya berlari ke arah depan Gunung Tengkorak Pulau Onigashima dengan cepat menyerang Perospero secara bersama-sama dan dengan menggunakan mode sulong mereka. Wajah Perospero disayat dengan cakar Carrot dan juga tebasan pedang milik Wanda. Akibatnya Perospero berhasil dipukul jatuh dan wajahnya berlumuran darah. Carrot dan Wanda nampak gahar dan keren dalam mode sulongnya. Wanda berkata, "Jadi dia yang membunuh Pedro." "Benar," ujar Carrot balas menjawab. Sementara itu, sambil menahan luka cakar dan tebasan di wajahnya, Perospero bergumam dengan nada kesal, "Pedro si bodoh itu bunuh diri, kok aku malah yang kena imbasnya." Sementara itu, Big Mom pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan Prometheus dan Zeus yang sebelumnya telah ia rebut kembali dari tangan Nami. Sambil bergerak pergi dan dengan sedikit kesal, Big Mom berkata jika semuanya sungguh merepotkan, bisa-bisanya dia berada jauh dari medan pertempuran. Dan dia berkata, "Jangan bawa-bawa masalah sepele kalian padaku, lakukan saja sesuka kalian." Dan dia juga berkata pada Marco, jika Marco ingin membunuhnya, cobalah lain waktu, karena saat ini dia tak punya jiwa untuk melawan Marco. Apa sebenarnya yang Big Mom maksud dengan tak punya jiwa? Apakah yang Big Mom maksud adalah Zeus dan Prometheus yang nampak kehilangan kesadarannya dengan pola mata, emotion orang kehilangan kesadaran? Menarik, mari kita tunggu bersama kebenarannya akan terungkap. Virus. Kembali ke cerita, di sisi lain, Wanda berkata pada Marco jika mereka akan mengurus Perospero. Setelah itu,
Marco mendengar suara orang-orang yang berteriak dari arah kastil, dan salah satu dari mereka berteriak, "Tolong aku jadi iblis!" Mendengar dan melihat hal tersebut dari kejauhan, Marco bertanya-tanya, apa sebenarnya itu? Agar sedikit terhubung, kita melompat ke depan, kembali ke panggung utama tempat berlangsungnya pesta Golden Kagura di Pulau Onigashima. Soul King Brook terkena wabah yang diciptakan oleh Queen, atau jika boleh kita sebut virus iblis es. Namun hal tersebut tidak berhasil atau berdampak pada dirinya, karena menurut Chopper, Brook tidak memiliki kulit, pembuluh darah, ataupun suhu tubuh, dan juga daging. Dan Brook bisa dianggap sama seperti mayat. Melihat hal yang terjadi pada Brook, Chopper nampak menyadari sesuatu tentang virus yang diciptakan oleh Queen. Tapi kemudian dia juga menyadari hal lain, jika dirinya juga telah terkena virus iblis es tersebut. Dan kita melihat salah satu lengan Chopper sekarang mulai diselimuti oleh es. Brook berteriak dengan ekspresi konyolnya, "Tidak, Chopper akan mati." Menarik. Sebelum berlanjut, mari kita bahas sedikit. Sebenarnya, apa yang akhirnya disadari oleh Chopper ketika melihat apa yang terjadi pada Brook? Karena Brook hanya tulang belulang, dia tidak berdampak. Jadi mungkinkah ada solusi lain untuk menyembuhkan wabah ini selain vaksin yang saat ini dibawa oleh Scratchmin Apu? Jika kita melihat apa yang ada pada Brook dan mengingat pengertian dari virus, yang mana menurut Wikipedia, virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Yang hidup ya, artinya memang benar, karena Brook yang memang tidak memiliki sel hidup sebagai tempat tinggal atau inang dari si virus, sehingga dia tidak berdampak terhadap serangan wabah virus iblis es tersebut. Sementara itu, orang-orang yang memang hidup dan bisa dijadikan inang bagi si virus, semuanya terkena dampak, termasuk juga Chopper yang kita tahu bukan manusia namun seekor rusa kutub. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apa yang akhirnya disadari oleh Chopper dan kemungkinan solusi untuk mengatasi virus selain vaksin yang sedang diperebutkan semua orang? Karena virus ini berupa iblis es, apakah dengan membakarnya dapat membunuh virus tersebut? Ya, mungkin saja bisa. Namun tentunya dengan membakar orang yang terkena virus, selain berdampak pada si virus, pasti juga akan berdampak pada orang yang terkena. Bayangin aja, dibakar api, gosonglah jadi luka bakar, ujung-ujungnya ya mati juga. Tapi tunggu dulu, kembali tadi ke seseorang yang juga seorang dokter, sama seperti Tony Chopper. Saat ini dia sudah melihat dan mendengar meski dari jarak jauh kejadian yang sedang terjadi. Apakah mungkin dengan api spesial Marco the Phoenix yang berasal dari buah iblisnya, virus iblis es ini bisa dihentikan? Menarik bukan? Meskipun pilihan utama atau solusinya adalah memperbanyak vaksin yang ada di tangan Apu dengan cara Chopper bekerja sama dengan Marco, namun tetap menarik jika benar Marco the Phoenix tampil sebagai solusi lain. Mari kita tunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Saintis atau ilmuwan berpindah ke tempat lain. Roro Noazoro dengan gaya dua pedang atau Nitoryu menyerang Scratchmin Apu yang berlari menjauh. Meski berdaya hancur hebat, namun Apu berhasil menghindari serangan Zoro tersebut. Semua orang nampak menginginkan vaksin yang ada di tangan Apu, termasuk juga para kroco bajak laut buas Kaido yang ada di TKP. Apu berkata jika vaksin tersebut mereka ambil, Queen akan membunuhnya. Dan sambil berlari, Apu merasa kesal pada Queen karena saat ini semua orang ingin membunuhnya. "Dasar Queen sialan," ujarnya. Orang-orang mencoba mengejarnya, namun Scratchmin Apu berbalik dan kemudian menggendang dadanya untuk menyerang mereka semua dengan serangan musik andalannya. Boom! Semua orang terkena ledakan dan terpental. Namun dari dalam kepulan asap ledakan, dua orang melesat berlari ke arah Apu. Mereka adalah Roro Noazoro dan Disdrake. Mereka bersama-sama menyerang Apu secara serentak. Apu panik
tapi dia berhasil memblokir mereka berdua dengan sepasang tonfa. Sambil menahan serangan Zoro dan Distrek, Apu berkata, "Tunggu dulu, curang sekali kalian melawanku berdua," ujar Apu. "Aku ingin cepat pergi ke tempat Kinemon dan lainnya. Bertarung denganmu buang-buang waktu saja," ujar Roro Noa Zoro balas menjawab. "Sejak dulu, aku tidak suka padamu," ujar Distrek menambahkan. "Aku juga tahu dasar tolol," ujar Apu sembari menahan serangan Zoro dan Distrek. GG juga nih si Crunchman Apu. Bayangkan saja, dua orang supernova dan juga generasi terburuk mampu dia tahan. Padahal Distrek sampai masuk ke dalam mode hybrid Zoan purbanya. Dan Roro Noa Zoro yang juga nampak serius bertarung dengan dua pedang, yang mungkin salah satunya adalah Enma, karena memang menjadi kebiasaan Zoro untuk menyimpan Wado Ichimonji saat dia menggunakan gaya dua pedang. Tapi Leo, ada yang lebih menarik lagi, keinginan Zoro ke tempat Kinemon dan lainnya. Berarti atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima kan, tempat di mana Sang Hyakuzu no Kaido atau Kaido sang raja hewan buas berada saat ini. Wah, apakah Enma akan kembali bersua lagi dengan orang yang pernah ia lukai? Ya, tapi PR besarnya bagaimana cara Roro Noa Zoro untuk sampai ke sana, karena kita tahu kebiasaannya apa. Mari berdiskusi di kolom komentar. Sementara itu di atas panggung pesta, Queen melihat poster buronan kelompok bajak laut topi jerami. Dia berkata, "Jadi itu yang namanya Roro Noa Zoro. Alangkah baiknya orang terkuat kedua dan ketiga mereka dihabisi secepatnya." Queen juga kaget karena putra Jutsu atau Vinsmoke Jutsu juga ada dalam kelompok bajak laut topi jerami. Sepertinya ada hubungan khusus antara Queen dan juga Jutsu. Dan jika itu benar, hal tersebut memungkinkan adanya hubungan khusus juga antara Queen dengan Vegapunk dan juga Caesar Clone. Karena ada satu kata yang menjadi penghubung, saintis atau ilmuwan. Kesetiaan. Nami terbaring di lantai dan berlumuran darah. Usopp melawan Ulti. Dia menggunakan serangan Usopp Hitsatsu Midori Boshi Devil untuk menangkap Ulti dengan menggunakan tumbuhan karnivora seperti Venus Flytrap. Usopp berupaya melelehkan Ulti menggunakan cairan yang ada di dalam senjatanya yang berupa tumbuhan tersebut. Namun Pac-One menggigit tanaman tersebut dan menyelamatkan Ulti. Melihat hal tersebut, Usopp kemudian menggunakan Midori Boshi Tech Zeppelin dan memunculkan pohon-pohon bambu untuk menusuk Pac-One. Namun dengan cepat, Ulti berlari ke arah Usopp, kemudian menyerangnya dengan sundulan kepala yang sama yang ia lakukan dengan Luffy sebelumnya. Berbeda dengan Luffy yang mampu menahan serangan tersebut, karena memang dia memiliki kemampuan buah iblis Gomu Gomu no Mi serta Buso Sokuhaki. Namun hal mengerikan dan berbeda terjadi. Tengkorak kepala Usopp pecah, dan saat melihatnya kita mungkin akan teringat hal yang sama seperti saat dia bertarung dengan Mr. Four dan Miss Merry Christmas di Arch Alabasta. Setelah Usopp tumbang, Ulti kemudian mendekati dan mencekik leher Nami sambil mengangkatnya ke atas. Lalu Ulti mengatakan dia sangat marah dengan Luffy karena Luffy berkata jika dia akan mengalahkan Kaido dan akan menjadi raja bajak laut. Dengan luka dan sambil menahan rasa sakit, Nami nampak menyedihkan. Ulti berkata jika dia akan mengampuni Nami, asalkan Nami mau mengatakan jika kaptennya atau Luffy tidak akan pernah menjadi raja bajak laut. Menegangkan. Meski maut di depan mata, dan meski dia adalah orang yang penakut, sambil menahan rasa sakit yang ia derita, Nami berkata dengan lirih sambil meneteskan air mata, Luffy akan menjadi raja bajak laut. Merinding aku Leo. Luar biasa Nami, tidak kalah dengan apa yang Zoro lakukan saat di Thriller Bark, Jinbe di Whole Cake Island saat berhadapan dengan Yonko Big Mom yang mencoba ingin mengambil nyawanya,
Kali ini, Nami mengatakan hal yang sama dengan situasi dan nada berbeda. Tapi semua sama, kru kapten tercinta kita, Baka Sencho, Monkey D. Luffy, memanglah orang-orang spesial. Mereka semua percaya jika mimpi kaptennya akan menjadi kenyataan. Mereka siap mati untuk melakukan itu. Dan jangan heran ketika diminta melakukan hal yang berseberangan dengan apa yang mereka percayai, kematian di ujung tenggorokannya pun tak akan membuat mereka gentar. Sugoi. Dan terakhir, saat ulti bersiap membunuh Nami, seseorang yang tak terduga muncul. Otama dan Komainu muncul, entah dari mana, dan menggigit kepala ulti. Wow, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah combo Usopp dan Nami melanjutkan pertarungan dan mengalahkan Pac-One dan ulti? Atau justru hal tak terduga akan terjadi karena saat ini ada seseorang dengan kemampuan spesial muncul di antara mereka. Kemampuannya memang spesial karena sudah terbukti bekerja pada pengguna Smile seperti Speed dan Babanuki. Apakah hal yang sama bekerja juga pada Zoan user asli seperti Pac-One dan ulti? Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Baik, mungkin itu. Dan terakhir, minggu depan tidak libur, Leo. Sekian.